Shalom, Shalom. Pagi hari ini kita akan mendengar satu tema yang tidak kita sukai. Tema yang tidak kita sukai. Tapi percaya bahwa ini adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Tentang hidup kudus, hidup suci. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25 dan nanti kita juga akan baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dan beberapa bagian ayat yang lain. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan baca secara bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, 1 Petrus pasal 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, kita berdoa. Kami siap mendengar firman Tuhan.
urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami, ya Allah, dan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berbicara bahwa keadaan dunia ini tidak akan semakin mudah. Keadaan zaman ini akan semakin sukar. Meskipun manusia semakin pandai menciptakan berbagai teknologi untuk mendukung kehidupan manusia, sehingga banyak hal yang tercipta yang memudahkan kehidupan manusia. Tetapi Alkitab sudah berbicara, firman Allah berbicara bahwa pada hari-hari terakhir, pada zaman akhir, menjelang akhir zaman, akan terjadi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Bahkan juga Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman, juga berbicara bahwa keadaan akan semakin sulit. Matius 24 ayat 6-8 bisa ditampilkan sebentar. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat, Matius 24. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Terus, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan jelas dikatakan bahwa akan terjadi penderitaan. Minggu yang lalu kita sudah mendengar khotbah tentang perang yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nuh Asbanu, yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan saat ini saudara, kalau bicara tentang perang, itu semakin mengerikan dengan adanya teknologi yang canggih. Kalau zaman dulu hanya menggunakan tombak, parang, kendaraannya kuda. Tetapi sekarang semakin canggih. Dengan adanya drone yang disertai dengan peledak, bisa menjangkau di mana saja. Dan yang lebih luar biasa juga sekarang sudah berkembang yang namanya rudal balistik antar benua. Antar benua artinya bisa menjangkau sampai jauh. Dan itu sangat mengerikan kalau dilakukan. Saudara tahu bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, itu kekuatan ledaknya hanya 15 kiloton atau 15.000 ton TNT. Di Nagasaki itu sekitar 20.000 ton. Senjata nuklir yang diciptakan sekarang bisa sampai berlipat-lipat, 100 kali lipat. Jadi bayangkan kalau sampai jutaan ton TNT kekuatan ledaknya. Itulah sebabnya kenapa Israel menjaga begitu rupa supaya Iran tidak bisa menciptakan bom nuklir. Karena kalau sampai itu bisa diciptakan, bisa membuat bangsa Israel yang hanya sekecil itu dalam satu ledakan bisa habis semua. Dan saat ini saudaraku, banyak negara yang sudah menyimpan
tidak hanya puluhan, tapi ribuan. Rusia yang paling banyak, ribuan senjata nuklir yang siap ditembakkan. Bayangkan kalau seandainya rudal nuklir itu ditembakkan ya ke arah sasaran tertentu, tapi karena teknologi canggih diacak ya, yang seharusnya mau dijatuhkan ke Israel kemudian berbelok ke Indonesia. Misalnya ya. Mengerikan tidak, saudara? Bangsa-bangsa menyimpan bom nuklir. Jadi kalau berbicara tentang keadaan yang akan datang akan semakin sulit. Apalagi banyak orang yang kita melihat karakternya, sifatnya semakin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Belum berbicara tentang hal yang lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kesukaran itu bukan soal perang. Ada banyak bencana alam. Beberapa tahun yang lalu kita menghadapi ada pandemi COVID, ya, virus COVID yang menelan banyak korban jiwa. Banyak bencana alam, banyak kejahatan di mana-mana. Yang lagi viral, aniaya terhadap orang yang beribadah, persekusi terhadap orang yang berbeda keyakinan yang terjadi di Sukabumi. Para remaja baru retreat, kemudian masa datang membubarkan, merusak, dan lain sebagainya. Berita ini cukup viral sehingga termasuk ditangani dengan baik kalau sudah viral ya. Itu hanya bagian kecil, tetapi kesukaran-kesukaran yang lain ada di tengah-tengah kita. Bahkan kalau berbicara tentang pribadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tanya, ada tidak di antara Bapak Ibu saudara yang tidak mengalami kesukaran dalam hidup ini? Ada tidak? Tidak ada. Masing-masing orang pasti punya kesulitan. Masing-masing orang pasti punya kesukaran di dalam kehidupan ini. Banyak masalah yang harus kita hadapi. Masalah ekonomi yang sulit, cari kerjaan sulit, menyelesaikan tugas sulit. Jumat kemarin saya membaca berita ada satu mahasiswa yang sebenarnya hampir lulus. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara membaca, mahasiswa UNS Solo ya, bunuh diri, mahasiswi ya, bunuh diri di Sungai Bengawan Solo. Kemudian ditemukan hanyut sampai sekitar 3,5 kilo. Ada masalah yang dihadapi dan tidak bisa menyelesaikan. Yang hampir lulus akhirnya justru mengakhiri hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu banyak kesukaran-kesukaran dalam hidup kita. Kemarin kita ikut acara ya, namanya apa? MOU, Movement. Ya itu. Pasangan-pasangan pernikahan. Kenapa ada yang ikut? Karena dipaksa ikut, enggak ya. Kalau yang benar karena menyadari bahwa dalam keluarga itu ada persoalan. Dalam rumah tangga ada persoalan sehingga ikut acara itu. Banyak diceritakan banyak masalah-masalah dalam rumah tangga. Kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga. Dan yang mencengangkan kemarin yang disampaikan juga termasuk terjadi dalam keluarga hamba Tuhan juga. Yang sudah akan memutuskan untuk bercerai. Keluarga hamba Tuhan. Tetapi puji nama Tuhan tidak jadi bercerai. Jadi saudara kita sepakat bahwa hidup ini sukar. Sepakat? Sepakat. Hidup ini sulit.
Tetapi bukan itu yang mau saya tekankan pada pagi hari ini. Kenapa saya memberikan pendahuluan semacam ini? Karena itu seringkali yang kita pikirkan. Kita memikirkan tentang kesukaran-kesukaran yang ada di dalam kehidupan kita. Kesukaran dalam pekerjaan, kesukaran dalam keluarga, dan kesukaran-kesukaran yang lain. Tapi saat ini yang mau saya tekankan adalah bahwa betapa sukarnya kita untuk bisa hidup suci. Betapa sulitnya kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Tadi kalau kita baca di dalam kitab 2 Timotius, akan datang masa-masa yang sukar. Yang disinggung adalah tentang keadaan manusia yang tidak baik di hadapan Tuhan. Egois, mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang, sombong, pemfitnah, tidak bisa mengasihi, garang dan seterusnya. Bicara tentang perilaku kehidupan manusia yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan bukti nyata saat ini, banyak orang yang tidak bisa hidup dengan kudus, dengan baik. Banyak penipuan di sana-sini, banyak kejahatan terjadi di sana-sini. Termasuk diri kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak berbuat jahat. Tetapi kita belum berkenan di hadapan Tuhan. Belum menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Betapa sulitnya saudaraku untuk bisa hidup benar, hidup suci. Kita lihat apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 21. Bisa ditampilkan ayatnya. Dikatakan demikian, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang yang benar-benar sudah bertobat. Itu pun juga bergumul dengan berat mengenai keadaan jasmani dengan rohaninya, keinginan daging dengan keinginan Tuhan. Ada satu hukum yang bertolak belakang. Di sisi lain ia mengerti bahwa kalau melakukan ini adalah bertentangan dengan Tuhan. Tetapi tubuhnya memaksa melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara punya pengalaman semacam ini? Dalam hati saudara menjawab, tiap hari Pak. Saya tahu ini jahat, saya tahu ini tidak baik di hadapan Tuhan, tetapi saya masih terus melakukan. Kadang-kadang saudara, saya itu juga menjadi takut. Karena apa? Saya merasa seringkali gagal. Saya tahu itu tidak baik, tetapi kadang-kadang masih saya lakukan. Mengekang keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan Tuhan seringkali sulit di dalam kehidupan kita.
Jadi betapa sulitnya untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Menjaga mata itu tidak mudah. Ya. Bukan maksudnya menjaga mata dikasih kacamata atau diperban ya, biar enggak melihat, tidak. Menjaga mata itu tidak mudah. Bapak Ibu Saudara tahu istilah mata keranjang? Tahu ya? Bapak-bapak semua tahu istilah mata keranjang. Mata kita itu mata keranjang. Mata kok keranjang ya? Seringkali kita sulit menjaga itu. Suatu saat saudara, saya hampir tabrakan. Gara-gara apa? Di situ di pinggir ada cewek yang liwat, yang sedikit mengganggu mata saya. Otomatis kan refleks tetap melihat, saudara. Ya ampun Tuhan, gara-gara itu aku hampir kecelakaan. Menjaga mata itu tidak mudah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan tidak gampang. Sudah mau menjaga betul-betul ya. Saya kan lihat di HP itu kan maksudnya lihat yang biasa ya. Tahu-tahu muncul yang aneh. Sering ya Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini bagaimana saya bisa hidup benar di hadapan Tuhan? Ya kalau sekilas kemudian sudahlah tutup ya, saya enggak mau lihat itu enggak apa-apa. Tetapi kalau kemudian berkembang dan seterusnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu baru mata, belum mulut, menjaga ucapan. Kemarin sedikit ada drama waktu penyampaian tentang keluarga itu ya. Jadi yang menyampaikan suami dengan istri, diperagakan pula ada semacam cekcok di dalamnya ya. Betapa kita seringkali tidak bisa menjaga ucapan kita. Menyakiti pasangan kita. Saya masih ingat kata-kata yang diucapkan istri saya yang tidak menyenangkan, saya masih ingat. Dan dia juga pasti ingat kata-kata saya yang saya ucapkan tidak berkenan di hatinya. Bapak Ibu juga sama, masih ingat enggak? Coba diingat-ingat lagi dulu. Banyak ya ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan. Ini legit dalam bahasa Jawanya. Seringkali kita melukai pasangan kita. Belum yang lainnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tangan ini juga kadang-kadang tidak bisa dijaga. Bukan membunuh saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi hal yang lain, tangan kita juga bisa berbuat dosa. Nunjuk-nunjuk orang ya, sambil ngata-ngatai ya, itu berarti kan mulut dengan tangan ya. Kalau hanya dengan mulut itu mungkin sedikit agak sopan. Tapi kalau sambil begini-begini ya, ditunjuk-tunjuk, apalagi sambil dikampleng ya, lebih parah lagi. Belum kaki saudara, ya banyak yang tidak bisa kontrol di dalam kehidupan ini. Pernah ditendang saudara? Pernah ditendang? Nendang pernah ya? Saya pernah ditendang, waktu kerja pernah ditendang. Ya sebenarnya tendangnya itu enggak kemudian sampai saya jadi lompat melenting seperti bola, tidak. Tapi sikap menendangnya itu loh yang menyakitkan saya. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa sulitnya kita menjaga kekudusan dan kesucian. Nah saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita melihat di dalam Matius pasal 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28 dikatakan demikian.
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut dengan kesukaran dunia. Yang tadi saya contohkan ya, perang, bencana alam, penderitaan-penderitaan yang lain secara daging. Tapi takutlah kepada Allah yang bisa membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Jadi saat ini kenapa kita harus menjaga kekudusan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena suatu saat kita akan dihakimi oleh Tuhan. Hidup kita ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau saudara harus menghadapi bencana di dunia ini, ya paling banter mati. Tapi kalau kita sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang dapat membunuh jiwa, artinya kita akan terpisah dengan Tuhan, masuk dalam situasi yang tidak menyenangkan, masuk dalam neraka, itu sesuatu yang sangat menakutkan. Hari Jumat saya bermimpi, saudara, dan mimpi ini seperti nyata begitu ya. Tahu-tahu saya berada di suatu tempat yang tidak saya kenal. Kemudian saya menjumpai beberapa orang yang bermaksud jahat terhadap saya. Saya lari. Terakhir kemudian muncul seorang yang tinggi besar, lebih besar daripada Goliat kayaknya. Ya. Bentuknya sangat menakutkan. Kemudian saya berlari sekencang-kencangnya. Termasuk saya berusaha mencoba terbang ya. Kalau mimpi itu, kalau dikejar-kejar biasanya saya terbang itu bisa. Tapi mimpi kemarin sudah gini-gini nggak bisa terbang. Ini kenapa nggak bisa terbang? Jadi saya lari sekencang-kencangnya, lompat terus sampai saya capek, saudara. Karena capek, mungkin sangat takut begitu saya terbangun. Biasanya kalau mimpi bagus sih saya lanjutkan lagi ya. Tapi ini mimpi buruk sudah, saya nggak mau tidur lagi gitu ya. Nantilah begitu. Saya bayangkan saudara, itu baru mimpi. Bayangkan kalau kita suatu saat kita mati, kemudian kita terjaga, kemudian masuk dalam alam maut. Seperti Lazarus dengan orang kaya ya. Orang kaya masuk di dalam alam maut. Dan dia merasa kehausan yang sangat luar biasa. Gambarannya hanya kehausan, tetapi mungkin juga ada hal yang mengerikan lain. Bagaimana kalau kita masuk dalam situasi yang semacam itu dan tidak bisa bangun lagi? Kalau mimpi sih, kayak saya tadi ya, masih bisa bangun lagi, puji Tuhan. Tapi kalau setelah itu kita tidak bisa bangun lagi, ternyata kita sudah ada di dalam neraka. Satu tempat yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu sering membayangkan enggak sih ini situasi seperti ini? Kalau yang muda-muda sih biasanya masih cenderung tidak ingat tentang kematian ya. Tapi kita lihat mati itu tidak pandang umur. Saya tidak menakut-nakuti yang anak-anak muda ya, enggak menakut-nakuti. Tetapi fakta terjadi. Kemarin yang bunuh diri mahasiswa itu usianya masih 22 kalau enggak salah. Kalau yang jadi korban-korban bom sekarang ini di Ukraina, di Gaza, di Israel juga, itu juga ada anak-anak, dan seterusnya. Kemarin saya mendapatkan kiriman dari teman komunitas di Mbawen ya, terjadi kecelakaan.
Bawen itu sering ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau di sana. Kadang saya tengok belakang gitu ya, di lampu merah itu kan. Banyak korban jiwa dan seterusnya. Nah kalau kita melihat hal semacam ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kita akan dihakimi. Kenapa kita tidak menjaga kehidupan mulai dari sekarang? Karena itu merupakan syarat supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Besar dan kecil, usia tua maupun usia muda, berdiri di depan tahta Allah, dihakimi menurut perbuatannya. Bapak Ibu percaya enggak sih akan dihakimi nantinya setelah mati? Percaya karena kita adalah orang-orang yang mempercayai apa kata Alkitab. Saudara akan dihakimi besar dan kecil menurut perbuatannya. Suatu saat ketika kita dihakimi ya, kalau diputar lagi kehidupan kita, saya berharap video saya, kehidupan saya enggak diputar di sana ya. Malu. Kalau saya bayangkan mulai dari remaja ya, kalau anak-anak sih saya belum nakal ya. Tapi kalau remaja sudah mulai ada nakalnya. Kalau diputar ulang betapa malunya saya saudaraku yang dikasih Tuhan. Banyak perbuatan-perbuatan saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau yang menghakimi Allah itu, Allah tahu persis. Kita tidak bisa melakukan pembelaan. Bahkan ketika ada yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu? Tuhan, bukankah aku membuat mujizat demi nama-Mu? Tetapi Tuhan berkata, enyalah, aku tidak mengenal Engkau. Tuhan, bukankah aku khotbah di GPI Efata? Bukankah aku khotbah di Kompak, di kaum wanita, di persekutuan keluarga? Tapi Tuhan berkata kepada saya, aku tidak mengenal engkau, enyalah. Menyedihkan enggak saudara yang dikasih Tuhan? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini harus jadi perhatian kehidupan kita. Sekali lagi khotbah ini tidak khotbah yang menyenangkan. Tetapi mau tidak mau, karena memang hidup kita itu sebenarnya akan memasuki kekekalan. Ya. Ayat 24 dikatakan, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Hidup seperti rumput. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup kita itu sangat sebentar sekali. Seperti rumput yang pagi ada, besok belum tentu ada. Ini harus saudara renungkan. Karena memang hidup kita itu seperti itu. Sangat singkat. Siap-siap menghadapi
penghakiman. Saudara, seorang yang terkena kasus hukum, dia akan berusaha untuk lepas dari hukum itu. Bagaimanapun caranya, menyewa pengacara yang terkenal, yang mahal. Kalau perlu bukan hanya satu pengacara ya, puluhan pengacara diborong semua supaya bisa lepas dari hukum. Karena di penjara itu tidak enak. Meskipun katanya sih ada penjara VIP ya, penjara yang nyaman, ada televisinya, ada kulkasnya dan lain sebagainya karena kasus suap. Tapi pada prinsipnya tidak ada satupun orang yang mau dipenjara. Saudara mau dipenjara selamanya dalam alam maut, kerajaan surga? Tidak mau ya, sepakat tidak mau. Kalau tidak mau mulai sekarang, gumulkan kehidupan saudara. Perhatikan kehidupan saudara, bagaimana saudara hidup. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan. Setiap hari harus kita lihat, harus kita cek. Jangan hanya seminggu sekali ngecek di gereja. Saya sudah benar atau tidak, baru seminggu sekali ngecek. Terlambat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Setiap hari kita harus bergumul di hadapan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Karena setiap saat, setiap waktu, kita bisa saja jatuh dalam dosa. Kita bisa masuk dalam situasi yang bahaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Daud saja orang yang begitu hidup taat kepada Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kita. Oleh sebab itu setiap hari kita harus betul-betul bergumul mengenai kehidupan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Nah saudara, bagaimana supaya kita bisa hidup kudus? Kita baca di bagian ayat yang ke-13. Demikian, dari 1 Petrus pasal 1. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Siapkan akal budimu. Dengan akal budi kita bisa berpikir mana yang benar, mana yang tidak, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak. Sehingga kalau kita menggunakan akal budi kita, maka kita bisa berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika saya banyak membaca tentang kesehatan, artikel maupun video tentang kesehatan, maka saya mulai merubah pola hidup saya untuk kesehatan. Tensi saya rata-rata 140, 130, ya atas bawahnya sekitar 100 begitu ya. Normalnya kan tidak lebih dari 90 ya. 100, jadi cenderung tinggi. Nah kalau saya nggak pernah membaca artikel tentang kesehatan, sudah saya nggak ngerem pantangan-pantangan yang kira-kira membuat darah tinggi ya, tabrak saja begitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya deal dengan diri saya sendiri. Deal, persetujuan dengan diri saya sendiri. Saya akan mengurangi makan. Jadi biasanya kalau kopi itu, kopinya agak banyak gitu ya, saya kurangi separuhnya. Gulanya saya kurangi separuhnya. Nasinya saya kurangi separuhnya. Saya deal dengan diri saya sendiri. Tapi masih ada penawaran. Itu kalau di rumah ya, tapi kalau di pesta enggak. Oke, enggak apa-apa ya.
Jadi kalau di pesta pernikahan ada berkah di luar gitu, ya enggak usah dikurangi. Oke, enggak apa-apa. Masih mendingan saudara. Ya, itu sebenarnya agak cerdik juga ya. Jadi kalau saya membaca tentang artikel kesehatan, maka saya kemudian berusaha menjaga diri saya supaya sehat. Nah, kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara merenungkan firman Tuhan, maka secara otomatis saudara juga akan berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara hanya nonton sinetron ya Korea misalnya ya, drakor, drama Korea, pola pikirnya akan ya seperti drama itu ya. Dan mendambakan satu kehidupan seperti yang ada dalam sinetron itu. Kalau saudara banyak membaca firman Tuhan, saudara akan mulai mengoreksi kehidupan saudara. Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, kasihlah sesamamu, dan seterusnya. Itu akan sangat mempengaruhi kehidupan. Jadi bagaimana supaya saudara bisa hidup kudus? Gunakan akal budimu. Berpikirlah mana yang benar, mana yang baik, mana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan seterusnya. Dan ini bagian yang terakhir, saudara, yang sangat penting. Ayat 18 sampai 19. Dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Supaya kita bisa hidup kudus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Supaya kita bisa menjalin hubungan kembali dengan Allah. Supaya kita bisa layak menghadap hadirat Tuhan. Kita sudah ditebus di dalam Tuhan Yesus. Dengan darah yang sangat mahal. Yesus Kristus datang ke dunia supaya dosa-dosa kita diampuni. Yang kalau di dalam Alkitab, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup benar, walaupun sudah berusaha menjalani hukum Taurat, tetapi tetap tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi melalui pertemuannya dengan Yesus Kristus, Paulus bisa kemudian hidup kudus di hadapan Tuhan, meskipun masih menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan. Kita semua sudah ditebus di dalam Yesus yang memungkinkan kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada kata tidak bisa. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau tidak bisa, percuma kita percaya kepada Tuhan Yesus. Percuma kita mempercayai Alkitab ini. Yang benar apakah kita bisa suci? Kita disucikan, kita dikuduskan. Meskipun tidak bisa sempurna, tetapi di dalam Yesus kita disempurnakan. Saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengikuti perjamuan kudus. Setiap bulan kita ikut perjamuan kudus.
Karena kita sadar betul saudara bahwa hidup kita itu seringkali tidak bisa menuruti kebenaran firman Tuhan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Kita bisa kemudian diampuni, kita bisa berusaha hidup sesuai dengan Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jadi saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengubah cara berpikir Bapak Ibu Saudara. Yang selama ini selalu berpikir tentang menghadapi kesukaran-kesukaran dalam kehidupan dunia, mencangkup kebutuhan, keperluan, masalah-masalah keluarga, ya, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya, tuntutan yang ada dalam dunia ini. Sekarang saya mengajak kita berpikir, bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya itu yang harus kita persiapkan. Kalaupun kita tidak bisa berhasil semuanya dalam dunia ini, katakanlah kalau kita sampai kelaparan, katakanlah kalau kita sampai mati karena keadaan dunia, karena peperangan, karena pandemi dan seterusnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita sampai mati rohani kita tidak berkenan oleh Tuhan, maka kita akan mengalami kematian yang kedua. Mati di bumi, kemudian mati lagi karena tidak bisa bertemu dengan Allah. Jadi saat ini siapapun saudara masih muda, ataupun kita sudah tua, ataupun juga masih kecil, mari kita siapkan diri kita dalam sisa hidup kita yang tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Kita cari Tuhan, kita berusaha hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalaupun masih gagal, yang penting kita terus berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Mari kita akan memasuki perjamuan kudus.